Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmat Ramdan, NPM 1920502227. Aku Jian, NPM aku 1920502224. Saya Dinda Fira, NPM 1920502226. Perkenalkan, nama saya Novia Rismayani, NPM 1920502222. Perkenalkan, nama saya Siti Anissa Tanwir, NPM 1920502220. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasan yaitu kampanye komunikasi. Kampanye sebagai suatu kegiatan komunikasi yang didefinisikan oleh beberapa ahli sebagai suatu kegiatan penyampaian informasi yang terencana, bertahap, dan terkadang memiliki pada suatu saat yang bertujuan mempengaruhi sikap, pendapat, dan opini seseorang atau massa. Dan yang kedua, ada kondisi jaringan yang menentukan struktur publik yang dijangkau dan keberhasilannya. Kampanye akhirnya bergantung dengan kesesuaian nalar antara komposisi publik, target yang direncanakan, dan publik yang terjangkau secara aktual. Dan yang ketiga, secara umum berbagai kegiatan kampanye merupakan kegiatan persuasif yang bertujuan mempengaruhi pola pikir, pola bersikap, dan pola perilaku orang lain seperti yang diharapkan. Dalam proses kampanye, menurut William J. Guere, ada beberapa komponen komunikasi dalam proses kampanye. Yang pertama ada sumber. Variabel-variabel sumber komunikasi persuasif yang mengacu pada karakteristik. Maka apa yang kita perhatikan di sini adalah karakteristik individu yang seolah-olah menghadirkan pesan bagi publik. Nah, yang kedua ada pesan. Pesan-pesan lebih berguna bagi komunikator di antara berbagai variabel pesan ini daripada kelompok faktor-faktor masukan lainnya. Dan yang ketiga ada channel. Variabel-variabel ini harus dilakukan dengan medium yang melaluinya pesan dialihkan, misalnya melalui modalitas indera atau media massa yang mencapai publik. Berkaitan dengan efektivitas relatif dari media massa, para komunikator publik harus sadar bahwa beberapa media massa itu seperti surat kabar, radio, dan TV memberikan tanggapan yang berubah-ubah. Nah, yang keempat, ada faktor-faktor penerima. Faktor-faktor penerima ini yaitu kelompok variabel meliputi banyak karakteristik tentang perubahan populasi target. Misalnya, faktor-faktor tentang kapasitas seperti umur, pendidikan, dan inteligensi khalayak. Nah, dan yang terakhir ada tujuan. Kita mengelompokkan variabel-variabel ini yang harus dikerjakan sehubungan dengan tipe perilaku target sasaran di mana komunikasi ditujukan. Misalnya di mana pada perubahan sementara atau perubahan yang lama. Perubahan yang ada atau resistensi melawan kontra argumen berikutnya dan lain-lain. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kampanye akhirnya harus berfungsi melalui individu-individu yang menerima dan menanggapi pesan, dan karenanya banyak syarat dampak yang telah diuraikan juga berlaku bagi kampanye. Akan tetapi, sifat kampanye yang terorganisasi dan berskala besar mendorong perlunya menggambarkan model pengaruh kampanye secara garis besar. Aku akan ngejelasin tentang model proses pengaruh kampanye. Model proses pengaruh kampanye ini ada 3. Yang pertama itu tentang siapa yang membuat kampanye tersebut. Semakin besar nama pembuat kampanye tersebut seperti perusahaan, ataupun badan amal, ataupun partai politik, akan semakin besar juga peluang pencapaian kampanye tersebut. Yang kedua, media massa, atau dalam artian bagaimana pesan itu tersampaikan, mungkin lewat website, Instagram, ataupun lewat laman media. Yang ketiga itu tentang bagaimana setiap orang menanggapi hambatan potensial setiap kampanye yang dibuat. Selanjutnya adalah jenis kampanye. Charles Schullerson membagi jenis kampanye ke dalam 3 kategori. Yang pertama, product oriented, yaitu campaign atau kampanye yang mengarah pada produk dan dasarnya pada bisnis yang komersil bertujuan untuk pemasaran suatu produk yang baru serta membangun citra positif perusahaan dengan menyelenggarakan kegiatan sosial dan program kepedulian. Yang kedua adalah candidate oriented, yaitu campaign atau kampanye yang mengarah pada calon kandidat politik yang memiliki kampanye politik untuk meraih dukungan dalam suatu kegiatan politik di pemerintahan. Biasanya dengan jangka waktu yang relatif pendek,
yaitu 3-6 bulan dan membutuhkan dana yang cukup besar. Yang ketiga adalah ideological or cause campaign, yaitu jenis kampanye yang berorientasi pada tujuan-tujuan yang bersifat khusus dan seringkali berdimensi perubahan sosial. Biasanya kampanye ini disebut dengan social change campaigns dan kegiatan kampanye sosial tersebut bersifat non-komersial seperti kampanye lingkungan hidup, anti HIV/AIDS atau kampanye langit biru. Saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari makalah ini. Kesimpulannya adalah kampanye adalah suatu kegiatan persuasif yang bertujuan untuk merubah pola pikir dan pola berperilaku seperti yang diinginkan. Keberhasilan atau keefektifan dari kegiatan kampanye ini dipengaruhi oleh dampak yang diperkirakan dan dampak yang akan dihasilkan dari kampanye tersebut. Saran dari makalah ini, dalam model proses pengaruh kampanye, para ahli sering menggambarkan bahwa masyarakat dapat diubah menjadi individu-individu kecil secara mudah, tapi secara kenyataannya itu tidak. Ada atau tidaknya kesetiaan kelompok sangat berpengaruh besar dan mempunyai konsekuensi yang besar terhadap dapat diterima atau tidaknya pesan tersebut kepada halayak. Terima kasih, hanya itu yang bisa kelompok saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.